Nah, yang pertama itu adalah kita harus benar-benar mengerti dulu definisi tentang saham itu apa ya gitu. Nah, ada dalam perspektif masyarakat ya. Jadi mereka masih menganggap, sebagian besar orang masih menganggap investasi di surat yang berbentuk digital itu masih dianggapnya sesuatu yang tidak nyata ya. Jadi tidak real katanya. Ini hanya semacam apa ya? Sesuatu yang nggak bisa dilihat. Padahal sih sebenarnya mekanismenya sama ya. Hanya dia lebih mengikuti perkembangan zaman. Jadi didigitalisasi. Itu perspektif orang yang masih menganggap investasi di saham itu adalah bukan investasi real, itu salah. Jadi kalau kita bedakan ya, investasi ada dua ya. Ada yang di sektor real langsung, ada juga yang bersifat paper asset. Nah, paper asset itu bentuknya macam-macam, mulai dari surat utang, mulai dari saham, mulai dari misalnya instrumen lainnya ya, kripto itu segala macam itu paper asset. Jadi kalau di saham itu tidak ada bedanya antara investasi di sektor real dengan yang pasar saham, karena beda hal yang terutama yang sebenarnya kita nggak ketahui adalah ketika kita berinvestasi di sektor real, katakanlah kita membuka toko lah ya, eh, ada dua tipe ya. Ada orang yang hanya punya modal dan dia cari orang untuk bekerja di tokonya, ya. Ada juga yang dia eh, menanamkan modal dan sekaligus dia yang mengelola, dia yang terjun langsung. Nah, kalau di pasar saham itu sebenarnya adalah kategori yang pertama. Jadi dia punya modal, tetapi dia nggak terjun langsung ngurusin bisnisnya. Jadi dia menyerahkan ke orang-orang yang lebih berpengalaman. Jadi saya cukup tanamkan saja modalnya. Nanti hasilnya itu akan dilihat di akhir tahun. Apakah usahanya itu untung atau rugi. Jadi yang membedakan itu sebenarnya hanya bentuknya aja ya. Jadi kita tidak terlibat langsung dalam operasional dari bisnisnya. Jadi kita hanya tanamkan modal, lalu kita lihat perkembangannya seperti apa nanti di apa dalam 1 tahun. Itu aja yang membedakan. Nah, itu mungkin yang masih orang menganggap saham itu adalah sesuatu yang nggak nyata. Padahal enggak ya. Jadi setiap syarat mendirikan sebuah PT itu ada namanya komposisi pemegang saham. Dan tidak semua pemegang saham itu langsung terjun untuk mengelola bisnisnya. Jadi nggak semua seperti itu. Nah, coba kita gali lebih dalam apa itu saham. Jadi saham itu adalah bukti ya, bukti kepemilikan. Jadi bukan sekedar hanya angka-angka yang kita lihat di papan katakanlah running trade ataupun papan informasi tentang saham ya. Jadi saham itu sebenarnya eh, sebuah instrumen, sebuah bukti kepemilikan dari suatu aset ya. Nah, kalau kita lihat dalam peraturan perundang-undangan, saham itu sebagai bukti kepemilikan seseorang terhadap aset suatu perusahaan. Ya, kompensasinya apa? Kalau kita menanamkan modal, ketika perusahaan itu untung, maka kita memiliki hak 100% dari keuntungan tersebut. Ya, sesuai dengan porsi yang kita miliki. Kalau misalnya usaha tersebut dimiliki oleh 2 orang, dengan porsi katakanlah 50-50, berarti ketika dia mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya akan dibagi 2. Ya. Kalau misalnya dia isinya 300 orang, nah nanti akan dibagikan haknya sesuai dengan proporsi masing-masing. Misalnya ada yang punya 10%, ada yang punya 50%, nah itu akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia bangkrut atau rugi ya? Rugi lah. Ya, otomatis itu akan mengurangi modal yang kita tanamkan. Ya. Begitu juga dengan kalau dinyatakan pailit, nah kita akan ikut menanggung risikonya karena kita adalah pemilik. Ya. Jadi apa yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, baik itu untung atau rugi, itu akan berdampak langsung ke pemegang saham. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara definisi, apa sih keuntungan saham? Orang pasti nyebutnya dividen ya. Ya, dividen itu adalah bentuk salah satu bentuk pembagian hasil ya dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Disebutnya dividen. Nah, ada juga yang disebutkan keuntungannya adalah capital gain. Capital gain itu hanya selisih ya, selisih antara nilai beli dengan nilai pasar. Ya, kalau misalnya harga perusahaannya bagus, market itu mengapresiasi,
tentu saja harganya naik ya. Nah, selisih dari harga investasi awal kita dengan harga pasar itu namanya capital gain. Ya, jadi itu dua keuntungan yang orang anggap ya secara umum lah ya, itu adalah keuntungan kalau kita berinvestasi di saham. Tapi sebenarnya adalah keuntungan utamanya itu ada banyak ya. Yang pertama, kalau dia misalnya masih private atau belum go public, kita akan sulit mencari saham yang value-nya itu di bawah nilai sebenarnya. Itu sangat sulit ya. Mana ada orang-orang kalau di luar dari capital market, di luar dari pasar modal, di luar dari bursa, itu tidak akan mau jual sesuatu yang nilainya katakanlah ada, tapi dijualnya diskon, gitu. Jarang ya. Itu biasanya selalu di atasnya, gitu. Karena dia menghitung namanya prospek ya. Jadi potensi laba yang dihasilkan di tahun-tahun berikutnya. Jadi harus dikalkulasi dulu baru mereka mau jual. Contoh misalnya Astra ya. Pemegang saham Astra, apalagi yang ultimate ya, atau yang pemegang saham pengendali, itu tidak akan menjual Astra di bawah nilai bukunya. Kenapa? Karena Astra itu perusahaan yang profitable. Jadi setiap tahun dia selalu menghasilkan keuntungan. Jadi tidak akan mungkin dia dijualnya sama dengan harga nilai bukunya atau harga bukunya. Itu pasti di atasnya. Contoh juga misalnya yang mau go public ya, misalnya Pertamina Geothermal. Nah, itu tidak mungkin dia dijualnya di harga bukunya. Misalnya harga bukunya 100, dia jual 100, itu tidak mungkin. Karena perusahaan itu profitable. Jadi, kalau dia jual itu dengan harga sama, otomatis dia akan kehilangan potensi pendapatan di tahun-tahun berikutnya. Karena dia sudah jual. Gitu. Dan yang membeli akan mendapatkan keuntungan dari yang akan diperoleh perusahaan tersebut di tahun-tahun berikutnya. Otomatis itu biasanya di luar dari bursa saham itu akan dijualnya lebih mahal. Nah, beda halnya kalau di market. Market itu bergerak berdasarkan sentimen. Jadi kalau sentimennya negatif, kadang-kadang orang lupa kalau perusahaan ini sebenarnya saham ini adalah ada nilainya gitu. Jadi tidak serta-merta harga itu bergerak karena kekhawatiran, ketakutan. Nah, itu tidak seperti itu. Normalnya saham itu idealnya itu bergerak berdasarkan valuasinya ya, bukan berdasarkan sentimen. Tetapi ya itulah di market ya, karena isinya banyak orang, secara psikologis itu mungkin berbeda-beda. Akhirnya ada yang mudah panik, akhirnya bingung. Setelah itu dia jual rugi, harganya turun seperti itu. Harusnya kita kalau sebagai investor jangka panjang ya harusnya kalau ketika harganya turun di waktunya kita beli lagi gitu. Itu secara definisi ya. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan saham itu bukan sesuatu yang tidak ada nilainya. Jadi sebenarnya ada nilainya. Nilainya itu apa? Nilainya itu bukan nilai yang kita lihat sehari-hari. Misalnya harga saham BRI 4.800. Itu bukan nilai sebenarnya. Kadang-kadang itu bukan nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya itu adalah nilai yang ada di perusahaan tersebut. Namanya adalah kita sebut underlying. Jadi saham itu akan dia sama saya nyebutnya saham itu adalah memiliki underlying ya. Seperti misalnya kita naruh uang di deposito. Kita punya bukti sertifikat kepemilikannya. Itu bukti kepemilikan itu adalah sertifikat deposito. Nah, itu sama dengan saham. Nah, tetapi tidak mungkin bukti itu tidak ada underlying. Underlying-nya apa? Adalah uang yang kita tempatkan di bank. Ya. Kalau misalnya kita depositokan 100 juta, ya underlying-nya 100 juta. Seperti itu. Sama dengan saham. Ketika saham itu kita beli di harga 1.000, kita harus cek underlying itu harganya berapa. Gitu. Apakah misalnya harganya ternyata 5.000 ya, atau underlying-nya ternyata nilainya cuma 500 atau 100. Artinya kita belinya jauh di atas underlying-nya. Artinya kemahalan seperti itu. Jadi kita harus pastikan bahwa saham ini bukan sesuatu yang tidak memiliki nilai. Dia ada nilainya di belakangnya. Nah, nilai underlying itu apa? Jadi underlying itu adalah kalau kita mau menghitungnya, kita hitung aset di sebuah perusahaan, lalu kita kurangi semua kewajiban, namanya modal atau disebutnya ekuitas. Nah, ekuitas inilah yang menjadi underlying dari sebuah saham. Jadi harus kita cermati dulu berapa sih modal bersih yang ada di perusahaan, terus berapa harga di pasar. Kalau dia misalnya nilainya di bawah dari ekuitasnya, berarti dia dihargai di bawah nilai sebenarnya. Itu disebutnya murah ya. Tapi kalau dia nilainya dihargai jauh di atasnya, itu sebenarnya di atas
nilai underlying-nya, artinya lebih tinggi atau kemahalan ya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi jangan tertipu dengan angka nominal ya. Misalnya kita mau bandingkan antara saham BRI dengan BTN. BRI 4.000, BTN harganya 1.000-an. Jangan kita asumsikan bahwa BTN itu lebih murah daripada BRI misalnya. Tidak bisa seperti itu. Atau misalnya saham Goto yang harganya cuma 100 itu lebih murah dibandingkan dengan misalnya saham yang S1 yang harganya 500. 500 kemahalan, 100 lebih murah. Bukan seperti itu. Itu hanya nilai nominal ya, atau nilai pasar ya. Jadi melihat murah atau tidaknya suatu saham itu adalah melihat dari kita komparasikan dengan modalnya. Kalau misalnya modalnya 18.000, harga sahamnya misalnya 20.000, artinya dia sedikit di atas dari modalnya. Artinya sebenarnya perusahaan itu kalau dia misalnya menguntungkan itu murah ya. Saham itu murah. Tapi beda halnya misalnya sahamnya harganya 100 tapi nilai bukunya hanya 50. Nah, itu dihargai 2 kalinya. Itu bukan berarti itu sahamnya murah ya. Jadi itu yang harus dibedakan. Nah, apa aja sih sebenarnya komponen dari ekuitas? Jadi inilah yang kita beli nih, modal bersih. Jadi semua hutang, misalnya saya punya usaha, modalnya asetnya adalah 1 miliar. Tetapi saya punya hutang di bank 500 juta. Artinya modal bersih saya itu hanya 500 juta. Jadi nggak bisa ngitungnya aset ya. Modal saya 500 juta lalu dibagi lembaran saham. Jadi itu adalah nilai per lembarnya. Jadi kita harus compare dengan harga di pasar. Di pasar harganya berapa ya? Kalau ternyata harganya lebih tinggi ya kita harus hitung ulang kenapa kita mau bayarnya lebih tinggi seperti itu. Nah, komponen dari ekuitas itu ada banyak macamnya. Ada modal di setor. Modal di setor itu adalah modal ketika perusahaan pertama kali kita setoran modal ke perusahaan tersebut. Ya, itu namanya modal di setor. Ada juga namanya retained earning ya. Ini artinya adalah akumulasi laba ditahan. Jadi kalau misalnya tahun lalu dia menghasilkan keuntungan, 2 tahun yang lalu dia menghasilkan keuntungan, tetapi untungnya tidak dibagikan ke pemegang saham, itu biasa disimpan menjadi laba ditahan. Fungsinya adalah biasanya banyak tujuannya. Mungkin dia butuh modal lagi untuk diputar, jadi nggak dibagikan dulu gitu. Jadi masuknya adalah ke retain earning ya. Nah, ada juga komponen namanya revaluasi aset. Revaluasi aset itu contohnya seperti ini. Dulu dicatatkan di laporan keuangan, saya punya tanah, itu katakanlah 1 are, harga perolehannya adalah misalnya 400 atau 500 juta misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin 5 tahun yang lalu. Bisa jadi harga sekarang lebih tinggi nilai pasarnya. Artinya setelah dihitung melalui lembaga penilai ternyata nilainya naik. Nah, itu namanya revaluasi aset. Jadi modalnya itu bisa saja naik karena ada perhitungan kembali aset ya, aset-aset tetap. Ya, kalau misalnya dia sifatnya nilainya bisa naik, yaitu membuat modal bersihnya jadi naik. Tetapi uang cashnya nggak ada karena dia masih berbentuk aset ya. Yang ada uang cash itu biasanya retain earning ya atau modal di setor seperti itu. Nah, ada juga komponen namanya saham treasury. Treasury itu adalah saham yang dibeli kembali dari publik. Jadi ketika misalnya nih suatu waktu harga sahamnya terus turun ya karena ada kepanikan, akhirnya manajemen memutuskan untuk membeli kembali. Tujuannya supaya saham beredar itu berkurang sehingga harganya bisa naik seperti itu ya. Nah, ada juga akumulasi laba dari komprehensif ya. Misalnya dia punya anak usaha yang lain-lainnya itu labanya belum diambil, nah itu bisa diakumulasikan di laba komprehensif. Jadi inilah sebenarnya yang kita beli ya. Jadi modal-modal ini yang kita beli. Nah, kalau kita mau tahunya dari mana sih gitu, itu bisa dilihat di laporan keuangannya ya. Atau kalau lebih mudahnya kita bisa lihat di aplikasi di MOS misalnya ya, di situ ada namanya ekuitas ya, di situ udah tertera tuh ekuitas. Nanti bisa dicek ekuitas dengan harga pasar bedanya berapa banyak ya gitu. Kalau ternyata terlalu jauh ya lebih baik kita harus pikir-pikir ulang. Nah, ini kira-kira contohnya ya, ekuitas pemegang saham itu isinya apa aja, ada modal di setor, laba ditahan, lain-lain ya seperti itu. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Jadi harus mengerti dulu, mudah-mudahan sampai sini paham. Jadi yang kita beli itu adalah ekuitas ya, ekuitas dari sebuah perusahaan. Jadi jangan sampai kita beli ekuitas yang nilainya 10 kali lipat misalnya.
ekuitasnya 1.000 kita belinya 10.000. Itu artinya sangat mahal ya. Atau misalnya ekuitasnya cuma 10, kita belinya 100. Jadi jangan dipikir harga 100 itu murah gitu. Bagi kita secara kasat mata itu murah ya, karena nominalnya 100. 100 dibanding 1.000 ya murahan 100 dong gitu. Tetapi sebenarnya harus kita lihat intrinsiknya ya. Misalnya contoh $1 dengan 15.000 rupiah, atau ya 15.000 rupiah ya, atau misalnya $1 dengan Rp1, itu sama-sama satu ya kan, tetapi intrinsiknya $1 itu lebih besar nilainya daripada yang Rp1. Itu maksudnya. Jadi nominalnya walaupun secara nominal sama, belum tentu secara intrinsik itu sama ya. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Nah, yang selanjutnya harus kita lihat, kenapa sih kita harus memilih investasinya di saham? Yang pertama, selain dua hal tadi ya, ada keuntungan namanya capital gain ya, selisih jual beli, ada juga dividen. Nah, tetapi ada juga resiko ketika misalnya dividen tuh nggak dibagikan. Jadi disimpan dulu di laba ditahan tadi di sini ya, disimpan di sini. Tujuannya buat apa? Buat expand, misalnya buat diputar lagi supaya untungnya bisa lebih besar seperti itu. Nah, ada juga potensi lainnya, yaitu kita bisa membeli aset atau yang perusahaan yang ekuitasnya itu jauh di bawahnya. Misalnya nih contoh, ketika saya membeli saham, ekuitasnya itu adalah 1.000, tapi saya belinya harganya 200. Artinya, ketika perusahaan itu dipilotkan atau dibubarkan hari ini, besok, yang kita terima adalah yang tertera di ekuitas tadi, bukan yang 200 ya. Ketika misalnya kita beli harga saham 200, padahal sebenarnya nilai intrinsiknya adalah 1.000. Terus kita nyatakan perusahaannya dibubarin aja deh gitu. Kita likuidasi aset. Nah, yang kita dapatkan itu adalah yang tertera di ekuitasnya. Itu yang diperhatikan ya. Bukan yang misalnya kita invest di harga 200, ya kalau dibubarin harganya 200 gitu, enggak. Yang kita dapatkan itu adalah yang tertera di laporan keuangan. Seperti itu. Nah, itu keuntungannya. Jadi, kita bisa membeli perusahaan yang sebenarnya nilainya itu di bawah value aslinya. Ya, itu keuntungannya. Nah, selain itu juga ada resiko nih. Kalau kita tidak benar-benar paham ya, apalagi main beli-beli aja nih ya, asal-asal beli karena nominalnya murah, saya beli aja deh gitu, harganya 100 ini gitu. Tidak, ternyata ekuitasnya minus. Bisa aja seperti itu. Ekuitas minus kenapa ya? Karena perusahaan itu rugi terus, yang membuat modalnya habis. Jadi dia ngutang semua, sisanya adalah hutang. Nah, itu berbahaya ya, karena bisa jadi perusahaan itu akan digugat untuk dipilotkan. Nah, ketika ekuitasnya minus, kita belinya harganya sekian ya, otomatis ya nggak ada sisa sama sekali karena udah minus seperti itu. Nah, resiko selainnya yang lainnya adalah ketika perusahaan itu dilikuidasi atau dibubarkan. Penyebabnya apa? Biasanya karena ada masalah hutang piutang tuh, karena dia nggak bisa bayar hutang, akhirnya digugat pilot, dan kalau tidak ada kesepakatan damai, bisa aja pengadilan memutuskan bubar atau dibubarkan lah, atau dilikuidasi seperti itu. Nah, nanti gimana nasib pemegang saham ketika misalnya perusahaan yang kita beli, yang kita miliki terkena likuidasi? Nah, otomatis aset-aset yang ada di perusahaan tersebut akan dilelang, ya, akan dilikuidasi atau dicairkan. Ya, kalau nggak bisa dicairkan itu yang prosesnya sangat lama ya. Makanya likuidasi aset itu butuh waktu mungkin lama sekali ya. Karena tergantung apakah asetnya bisa dijual atau enggak. Gitu. Nanti kalau misalnya sudah berhasil dilikuidasi, itu yang pertama kali harus diselesaikan adalah hutang pajak. Yang kedua, hutang pemegang surat hutang ya. Misalnya hutang bank, hutang obligasi, itu harus diselesaikan nomor 2. Yang ketiga, ketika misalnya ada sisanya, baru dibagikan ke pemegang saham. Nah, permasalahannya biasanya kalau perusahaan sampai dilikuidasi, itu biasanya asetnya sudah minus ya, sudah habis misalnya. Seperti itu. Karena permasalahan hutang piutang. Jadi kalau kita mau beli saham harus perhatikan sisi hutangnya juga, apakah hutangnya terlalu besar atau enggak. Kalau terlalu besar berarti resikonya adalah dia bisa aja sewaktu-waktu ketika hutang jatuh tempo dia nggak punya uang untuk bayar, akhirnya digugat gitu. Sampai sini mungkin paham ya. Jadi itu resiko-resikonya. Resiko lainnya adalah misalnya nih kalau di bursa saham ya, perusahaan tersebut misalnya ada masalah nih atau melanggar peraturan ya. Misalnya contoh
setiap perusahaan yang go public itu punya kewajiban membayar iuran, ya. Nah, ada aja tuh perusahaan yang karena bandel, akhirnya dia nggak mau bayar iuran tahunan nih ke bursa. Kalau dia dikasih surat, dikasih tenggat waktu tidak dibayar juga, akhirnya apa? Disuspend. Nah, ketika perusahaan itu disuspend selama 24 bulan berturut-turut, itu akan berpotensi terkena namanya delisting atau dicoret dari bursa. Jadi kalau misalnya dicoret, itu bukan dilikuidasi ya, bukan dibangkrut. Kalau dicoret itu bukan dibangkrutkan, tetapi dikeluarkan dari bursa. Jadi orang bertransaksi nggak boleh lewat bursa lagi. Ya. Nah, nasibnya gimana sebagai pemegang saham? Ya otomatis kita harus mencari sendiri lawannya. Misalnya kalau kita mau jual saham yang kita punya dan saham tersebut sudah di delisting, ya kita harus cari sendiri lawannya. Bisa juga dijual ke pemegang saham lain gitu. Kalau ada yang mau ya seperti itu. Jadi harus cermat juga memilih perusahaan. Jangan sampai pilih yang good corporate governance-nya kurang bagus atau perusahaan itu bandel ya. Seperti itu. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi kita harus bisa membedakan antara intrinsic value dengan market price ya, market value. Jadi market value itu kadang orang cuman memperhatikan namanya market value ya, karena mungkin belum punya pengetahuan tentang apa ya intrinsic value ya. Gitu. Nah, itu mungkin mereka belum tahu ya. Yang mereka tahu adalah harga yang ada di pasar. Nah, itu adalah ya dilihat murah atau mahal itu dari nominalnya. Kalau nominalnya kecil ya murah dianggapnya. Tapi kalau nominalnya belasan ribu atau ribuan itu dianggapnya mahal. Padahal menilainya itu bukan dari sisi itu. Menilainya itu adalah dari intrinsic value-nya, dari base-nya dari mana sih harga saham ini. Nah, di sini saya kasih contoh. Intrinsic value adalah yang dia garisnya biru ya. Nah, ini kita anggap nilai buku lah, nilai buku ya. Nah, yang merah ini adalah harga pasar. Terkadang harga pasar itu namanya bergerak berdasarkan sentimen ya. Dia kadang bergeraknya terlalu cepat ya, dalam periode tertentu dia bisa naik sangat tinggi sekali ya. Nah, tetapi harus diingat ketika harga saham itu nilai pasarnya menjauhi nilai intrinsik, biasanya dia akan jatuh lagi mendekati nilai pasarnya, atau bahkan kalau ketika sentimennya apalagi kalau orang udah panik ya karena belinya di atas, itu bisa menekan harga sampai ke bawah nilai intrinsiknya seperti ini ya. Nah, kalau dia sudah di bawah nilai intrinsik itu udah bisa dianggap itu murah. Jadi kita beli aset yang nilainya di garis biru ini tapi harganya di bawah gitu. Ya. Ketika perusahaan itu dibangkrutkan ya yang kita terima yang ada di garis biru ini gitu. Ya. Seperti ini. Jadi itu yang harus diperhatikan nih. Intrinsic value ini dilihat dari mana? Ada banyak ya. Ada dari nilai buku, ada juga dinilai dari ROE-nya itu ada macam ya. Nanti mungkin kita coba akan bahas. Nah, ini contoh misalnya kita melihat saham Bank Mandiri nih. Walaupun dia dalam perjalanan dari tahun ke tahun dia ada namanya naik turun ya. Kita lihat dari cat warna biru. Ini harga sahamnya ya. Naik turun. Tetapi dia selalu dari kurva ini dia selalu bergerak naik ya, walaupun dia volatil ya, tetapi dia terus naik. Artinya sebenarnya secara jangka panjang harga saham itu akan selalu mengikuti nilai fundamentalnya. Yang warna merah ini adalah book value-nya. Jadi kita lihat book value-nya terus naik kan dari tahun 2005 600 book value-nya, terus sempat turun ya kan. Lalu naik lagi 600 lagi ke 700, 730, 800 terus sampai tahun 2015 jadi 2.500 tuh. Bayangkan kalau kita belinya dulu adalah di book value-nya cuma 500. 10 tahun kemudian book value-nya jadi naik 5 kali lipat ya. Terus sampai terakhir book value-nya tahun ini naiknya lebih tinggi lagi karena labanya lebih melompat lagi, book value-nya udah di 6 ribuan. Jadi susah mengharapkan Bank Mandiri harganya turun ke bawah nilai bukunya karena dalam sejarahnya dari 2005 sampai dengan saat ini dia tidak pernah turun di bawah nilai buku. Nah, ini nilai bukunya. Harga saham itu nggak pernah turun di bawah nilai bukunya. Pandemi kemarin sempat turun tapi hanya sampai 6.300 tuh. Padahal nilai bukunya adalah 4.300. Kalau bisa sampai turun ke sini, wah ini kita bisa dapat opportunity yang sangat bagus sekali ya. Sayangnya karena ini perusahaan yang profitable, jadi sulit untuk bisa mendapatkan harga yang ada di bawah nilai buku seperti itu. Nah ini adalah ya garansinya ya ketika perusahaan itu bagus dan prospeknya masih bagus, harga itu tidak akan bisa dibawa turun oleh pasar. Walaupun kemarin pandemi itu adalah
mungkin krisis yang lumayan hebat ya, karena di situ kita di ekonominya di stop ya, gitu, atau di pause lah ekonominya, yang membuat pertumbuhan ekonomi kalau tidak didorong karena harga komoditas itu bisa anjloknya lumayan parah seperti itu. Sampai sini mungkin kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membuat harga saham itu bisa naik turun? Setiap harinya kok bisa gerak naik turun ya? Harusnya kayak tanah ya, diem aja deh gitu. Misalnya 1 juta ya 1 juta. Sebenarnya sama ya. Tanah, investasi di tanah, di emas itu sebenarnya sama. Ada yang namanya supply and demand. Hanya ketika instrumen itu belum ada pasarnya, biasanya jual belinya jadi lebih sulit ya. Jadi untuk mempertemukan antara si pembeli dan si penjual, kita harus memperluas akses. Kalau misalnya kita mau jual beli tanah, tapi jaringan kita hanya tetangga kita atau orang-orang yang kita kenal, teman kita akan sulit untuk mencari namanya demand. Ya. Tetapi beda halnya kalau saya bekerja sama dengan banyak, misalnya marketing, dengan banyak orang, dengan banyak komunitas, otomatis kan demand-nya bisa lebih besar ya. Jadi naik turunnya suatu instrumen itu akan sangat tergantung dengan supply and demand-nya. Ini hukum ekonomi ya. Ketika misalnya harga demand-nya naik ya, supply-nya tetap, harga pasti naik. Atau ketika misalnya demand-nya tetap, supply-nya naik, itu harga pasti turun seperti itu. Nah, apa saja yang menjadi demand, yang menjadi komponen demand di market di bursa saham kita? Nah, demand itu sebenarnya sumbernya dari pelaku pasar ya. Tetapi yang menjadi tools bagi mereka untuk melihat apakah saham ini menarik atau enggak itu adalah biasanya melihat dari kinerja perusahaannya, prospek industrinya. Misalnya nih, contoh tahun lalu atau di zaman pandemi, prospek yang emiten yang menarik adalah farmasi, karena itu vitamin segala macam, masker itu lagi dibutuhkan banget. Orang lagi aware banget dengan namanya kesehatan. Otomatis prospek industri farmasi itu di tahun tersebut sangat tinggi, itu membuat harga-harga sahamnya melonjak sangat tinggi ya. Tetapi ketika misalnya prospeknya sudah mulai tidak menarik lagi, harga sahamnya akan turun lagi seperti itu, mengikuti nilai fundamentalnya. Sama misalnya di tahun lalu itu adalah prospek dari emiten pertambangan, karena ekspor harga komoditi semua naik. Otomatis yang naik itu adalah, yang demand-nya naik adalah saham-saham komoditas ya, bisa batu bara, sawit, nikel segala macam, itu semua naik ya. Nah, faktor penggerak lainnya adalah rumor. Nah, ini yang paling banyak ya. Rumor ini biasanya digunakan oleh para trader-trader ya untuk bisa mempengaruhi, bisa menggerakkan demand ya. Orang akan melihat, wah ini rumornya mau dibawa ke sekian nih harga sahamnya, otomatis dia beli nih, demand-nya naik seperti itu. Nah, sementara dari sisi supply saham itu sebenarnya dari mana sih? Ya, saham itu kan supply-nya tetap ya. Ketika misalnya perusahaan itu go public dan yang dipegang oleh publik misalnya 20%, nah supply-nya itu ya 20% itu. Ya, bisa juga yang dari 80% yang dipegang oleh pengendali itu bisa juga menjadi supply ya, kalau misalnya sudah dikonversi menjadi saham scriptless ya. Scriptless itu adalah saham yang sudah dititipkan di KSE ya. Jadi dia kapanpun udah bisa dijual gitu. Jadi pemegang saham pengendali dan minoritas itu punya hak sama ya. Jadi dia sama-sama boleh menjual sahamnya ya. Jadi tidak ada misalnya yang boleh jual yang retail aja gitu. Yang minoritas enggak. Pengendali juga bisa jualan ya. Asalkan tidak melanggar ketentuan. Misalnya nih, kalau perusahaan baru go public, biasanya kalau ada perubahan pemegang saham sebelum pernyataan pendaftaran, 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran itu harus di lock ya, di lock up. Jadi dia nggak boleh jualan selama 8 bulan misalnya. Setelah 8 bulan dia boleh jualan. Gitu ya. Itu yang terjadi di Goto ya. Setelah lewat 8 bulan banyak pemegang saham yang memilih untuk keluar gitu. Yang membuat harganya drop gitu. Nah, itu artinya supply-nya meningkat, itu membuat harga saham jatuh. Itu terjadi di Goto. Ketika supply saham itu naik ya, yang sebelumnya di lock akhirnya dibuka ya, harga turun. Demand-nya tetap ya, harga turun gitu. Nah, supply lain dari saham itu bisa juga dari namanya aksi korporasi ya, misalnya dari right issue. Right issue itu penerbitan saham baru. Ya, setelah IPO perusahaan bisa menerbitkan saham lagi. Namanya right issue. Ini yang paling sering nih. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu right issue, bahaya juga ya. Misalnya kita asik-asik megang saham, terus nggak kita lihatin, tiba-tiba dia right issue. Ya, kalau kita nggak ikutan,
kita akan ikut terdilusi namanya ya, atau susut kepemilikan kita secara persen. Supply bisa juga munculnya dari stock split ya. Misalnya stock split itu pemecahan nominal. Misalnya contoh nih, Bank Mandiri mau stock split 1:2. Jadi satu saham lama akan dipecah jadi 2. Artinya supply-nya jadi banyak tuh, lembarannya jadi banyak. Ya. Nah, kebalikan dari stock split itu adalah reverse stock. Reverse stock tuh misalnya sebelumnya sahamnya 10 miliar lembar yang beredar. Digabungin jadi 10. Jadi sahamnya tinggal 1 miliar totalnya, tetapi nilainya akan dinaikkan. Misalnya sebelumnya 50 jadi 500 karena dikali 5 dikali 10 juga gitu. Itu yang membuat suplainya berkurang ya. Nah, ada juga namanya saham bonus. Saham bonus ini saham yang misalnya diterbitkan oleh perusahaan sebagai apresiasi untuk para manajemen. Nah, ini juga membuat nanti suplainya bisa bertambah. Ada juga dari konversi waran. Waran ini adalah semacam hak untuk menebus saham tapi di waktu tertentu ya, di harga tertentu. Nah, ketika waran ini dikonversi, jumlah sahamnya nambah ya. Artinya kalau itu tidak di hold oleh pemegang saham yang jangka panjang, itu membuat supply-nya jadi banyak. Nah, ketika supply-nya ini banyak di market, demand-nya tetap ya, harga nggak bisa naik. Itu yang kebanyakan terjadi di saham-saham 50. Saham 50 itu kebanyakan karena supply-nya sudah kebanyakan ya, orang-orang nggak ada yang mau nge-hold gitu, akhirnya membuat harga sahamnya nggak bisa naik gitu, kecuali nanti ada berita-berita tertentu mereka mau goreng misalnya gitu, itu tapi probability-nya kecil. Nah, ini adalah contohnya ya, teori supply and demand. Jadi ketika misalnya demand-nya naik, supply-nya tetap, harga naik ya. Begitu juga sebaliknya, ketika misalnya demand-nya turun, harga supply-nya tetap, harga turun ya. Atau bisa juga nih, demand-nya tidak berubah tetap, tapi supply-nya naik, harganya pasti turun. Supply naik ini bisa juga dari corporate action tadi ya, isu, terus atau misalnya ultimate shareholder atau pemegang saham pengendalinya diam-diam jual saham ya. Itu membuat supply di market jadi bertambah, itu membuat harga bisa jadi turun. Atau misalnya contoh ya, yang terjadi di Unilever atau AM Sampurna. Dulu AM Sampurna itu harganya mahal ya, sampai di stock split, atau misalnya Unilever tuh mainnya dulu di 50 ribuan sebelum di split, lalu ternyata dari 8.000 harganya terus turun. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah supply di market itu bertambah karena fund manager kebanyakan melepas saham yang selama ini mereka hold, yang membuat supply di market menjadi bertambah ya. Demand-nya tetap, supply-nya bertambah, harganya turun. Seperti itu. Sama dengan misalnya demand-nya tetap, supply-nya berkurang, harganya naik. Nah, ini biasanya tujuan dari buyback nih, untuk mengurangi supply sehingga harganya naik gitu ya. Contoh misalnya Adaro berencana mau buyback 4 triliun. Nah, begitu beritanya keluar, langsung harganya naik seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu, aksi korporasi. Nah, sekarang siapa aja sih pelaku pasar yang bisa menciptakan namanya supply and demand? Jadi demand itu bersumber dari pihak-pihak ini nih. Ada yang namanya foreign investor atau investor asing. Itu biasanya isinya ada private equity fund, mutual fund, atau pensiun fund, ada dana pensiun, atau asuransi, atau perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri ya. Nah, ketika mereka memutuskan untuk masuk ke perusahaan di Indonesia melalui pasar saham, biasanya mereka horizonnya bukan pendek ya, bukan beli 1-2 hari dijual lagi gitu, enggak. Mereka biasanya horizonnya adalah panjang, untuk jangka panjang. Misalnya contoh ada berita Breeze itu rencananya mau dijual ke investor strategis dari misalnya Timur Tengah. Nah, itu kan artinya ada di antara pihak-pihak ini yang berminat untuk masuk ke Breeze. Itu yang membuat harga sahamnya belakangan ini naik ya. Karena market berekspektasi supply-nya akan berkurang gitu ya. Demand-nya naik misalnya, harga naik gitu. Nah, ada juga dari institusi domestik. Nah, itu bisa juga sama aja ya, tapi dia sifatnya lokal. Itu ada manajer investasi, dana pensiun, asuransi. Jadi kita kalau punya asuransi itu sebenarnya sebagian asetnya itu disimpan di saham, ya. Ada juga institusi lainnya, misalnya kayak perusahaan, koperasi, segala macam ya. Nah, itu demand bisa muncul dari situ. Nah, ada juga demand muncul dari smart money. Smart money ini adalah investor individu yang dia punya pengalaman dan juga punya modal. Jadi dia punya pengalaman lebih nih dibandingkan yang investor retail misalnya.
Nah, ini juga bisa membuat supply saham itu berkurang. Ya, supply-nya berkurang, harga naik gitu. Nah, yang terakhir itu adalah retail. Jadi mereka-mereka ini yang menggerakkan. Nah, kelemahannya retail itu bergeraknya, retail itu banyak tapi bergeraknya masing-masing. Ada yang cuma 1% kabur, ada yang nyarinya 20%, setelah itu dia take profit gitu. Nah, ketika terjadi transaksi jual beli nih antar sesama investor, ya, retail sama retail saling jual beli nih. Artinya nanti retail yang beli jual lagi. Artinya sebenarnya saham itu di situ-situ aja, ya. Jadi tidak ada yang nyerap, yang membuat demand itu tetap, supply-nya tetap. Akhirnya kalau tidak ada demand, harganya nggak bisa naik. Gitu. Jadi harus diperhatikan juga komponen-komponen ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, harus memperhatikan juga kalau misalnya mau beli saham itu diperhatikan juga sebenarnya pemainnya siapa gitu. Foreign investor ini mencari saham itu yang kayak mana gitu ya kriterianya, atau institusi domestik ini carinya yang kriterianya gimana, atau smart money ini yang modelnya seperti apa, atau retail ini yang seperti apa. Jadi jangan sampai kita berinvestasi di saham yang isinya retail semua. Nah, ini sulit nih naik nih. Karena retail itu cuma main untung-untung kecil ya dia buang lagi gitu. Akhirnya tidak ada saham yang supply-nya nggak bisa berkurang gitu. Akhirnya supply-nya cuma muter-muter aja di situ. Ya. Jadi ini adalah penggeraknya nih. Ini pelaku pasarnya. Jadi kita harus perhatikan saham yang kita incar itu dominasinya itu didominasi oleh investor yang mana. Misalnya apakah foreign atau domestik ataupun retail ya. Seperti itu. Teman-teman nanti harus belajar untuk bisa membedakannya. Gitu. Nah, ada dua pasar ya. Ini terkait dengan pasar di bursa ya. Jadi ada dua jenis pasar. Yang pertama pasar perdana. Ini adalah pasar ketika perusahaan yang private atau masih tertutup berencana menjual sahamnya ke publik. Yang pada akhirnya dia menjadi perusahaan publik ya. Nah, ini terjadinya di pasar perdana. Misalnya Pertamina Geothermal itu baru mau menerbitkan saham baru untuk go public. Nah, terjadinya itu di pasar primary. Nah, pasar primary ini dia transaksinya harus melalui website ya, atau di platformnya IPO ya. Itu kita harus daftar di sana, lalu kita melakukan pemesanan di sana. Nanti harga yang ditawarkan itu masih dalam rentang harga. Misalnya si saham A mau menerbitkan saham di rentang harga 100 sampai 120, misalnya seperti itu. Nah, nanti ketika misalnya demand ternyata lebih besar di 110, ya harganya nanti harga perdananya adalah 110. Nanti setelah dia listing, baru terjadinya di secondary market. Itu yang kalau kita lihat setiap hari nih kita mau jual beli itu di secondary market. Ya. Jadi sifat transaksinya ketika di primary market itu antara emiten dengan investor ya, yang pertama kali beli. Sementara di secondary market transaksi itu antara sesama investor. Jadi investor yang beli dengan investor yang jual. Jadi nggak ada hubungannya dengan emiten. Jadi ketika harga sahamnya turun terus, emitennya nggak rugi. Ya. Tidak ada kas yang berkurang ketika harga saham itu turun terus. Atau tidak ada kas yang bertambah ketika harga sahamnya melambung tinggi. Yang diuntungkan adalah investor-investor ini, pihak-pihak ini. Kalau di secondary market ya, jadi tidak ada lagi hubungannya. Emiten akan merasakan dampak yaitu ketika dia misalnya terjadinya di primary market. Misalnya dia mau IPO, dia mau right issue. Nah, investor yang beli saham yang ditawarkan itu harus menyerahkan uangnya ke emiten. Baru nanti di situ terjadi transaksi. Itu yang membedakan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Next. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita harus tahu ada dua metode dalam berinvestasi di pasar modal. Ada dua perspektif ya. Perspektif yang pertama adalah investasi. Perspektif yang kedua adalah trading. Nah, ini harus dibedakan. Parameternya itu berbeda. Investasi itu tidak bisa sama dengan trading. Jadi jangan teman-teman bilang begini, sama apa yang bisa diinvest jangka panjang ya? Jangka panjangnya berapa? 3 bulan. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya berapa? 1 tahun. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya berapa? 2 tahun. Itu jangka pendek. Jangka panjang itu adalah di atas 5 tahun. Ya. Jadi jangan sampai kita salah pilih. Kita membeli saham, niatnya dipegangnya cuma under 3 tahun. Tapi ngelihatnya pakai value investing. Nah, itu gambling tuh ya. Karena bisa jadi namanya saham itu kan belum tentu diapresiasi di tahun-tahun tertentu ya. Bisa jadi dia under value, misalnya nilai bukunya 0,2.
tetapi sektornya itu tidak mendukung. Misalnya di saham-saham properti nih, kalau orang investasi saham properti dari 3 tahun yang lalu, valuasinya kan murah-murah nih, 0,3, 0,2 itu ya, dari nilai buku, diskon banget gitu. Tapi sampai sekarang harganya nggak naik-naik. Gimana kalau misalnya kita invest di saham, tapi tujuannya untuk misalnya naik haji ya, yang digunakan misalnya, atau misalnya kita buat beli rumah atau biaya nikah, yang tujuannya itu misalnya cuma 2 tahun. Di tahun kedua ternyata harga sahamnya nggak naik malah turun, ya itu berbahaya karena nanti tujuan investasinya tidak tercapai. Jadi harus dibedakan. Jadi kalau mau misalnya mau berinvestasi itu niatnya harus di atas 5 tahun. Ya. Kalau misalnya masih di bawah itu disebutnya trading. Ya. Cuman beda time frame, tradingnya jangka panjang gitu. Misalnya tradingnya 1 tahun gitu bisa kan? Trading itu bisa 1 detik, enggak 1 detik ya, mungkin 1 menit ya. Bisa dibeli 1 menit naik dia jual gitu. Atau 3 bulan itu bisa juga beli sekarang jualnya 3 bulan lagi itu trading gitu. Jadi tolak ukur yang digunakan itu nggak bisa pakai valuasi gitu ya, karena kita tidak tahu apakah 3 bulan ke depan harganya bisa naik atau turun. Atau misalnya 1 tahun kemudian misalnya kita beli terus jualnya 1 tahun kemudian itu juga trading gitu ya, sama aja. Kalau investor dia tidak berharap selisih harga beli dan harga jual, tetapi kenaikan aset dari tahun ke tahun seperti itu. Nah kalau seorang trader yang digunakan itu adalah analisis teknikal, fundamental, bandarmologi ataupun misalnya analisis bid offer ya, ada juga yang menganalisis pakai bid offer tuh. Nah, itu strategi trader ya. Nah, tergantung kita mau orangnya tipikal yang perspektifnya yang mana gitu. Jadi jangan dicampur ya. Karena apa? Kan ada juga bilang, "Pak, gimana kalau misalnya kita punya 2 account nih? Satu account investasi, satu account trading." Nah, biasanya ya, fokus orang itu nggak bisa dipecah jadi 2 ya. Orang tuh biasanya cenderung fokusnya ke satu aja ya. Kalau misalnya lebih sering trading, nanti mindset investasi itu akan bubar. Karena dia bilang, lamaan nih nunggunya, nggak asik gitu. Enakan yang ini nih, copot-copot katanya kan seperti itu. Pasti nanti akan salah satu terpengaruh dan akhirnya kalah. Ya. Jadi lebih baik fokus aja. Kalau misalnya kita mau berinvestasi, ya belajarnya ya gimana caranya menjadi seorang investor yang benar gitu. Tapi kalau misalnya mau jadi trader, gimana caranya menjadi seorang trader yang benar? Seorang trader itu kadang nggak perlu fokus dengan namanya valuasi. Yang penting mereka bisa tahu saham apa yang misalnya tahun ini menarik nih dari sisi sektor. Terus dicari valuasi yang murah yang karena bisa menciptakan demand. Nah, itu bisa juga dipakai untuk strategi trading. Oke, sampai sini mungkin mudah-mudahan paham ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ya diisi di kolom pertanyaan. Nah, langkah selanjutnya ketika kita baru mulai investasi, saran saya adalah ketahui apa yang akan Anda beli. Yang kita beli kan saham ya. Berarti kita harus tahu basicnya saham yang mau kita beli itu bukan dari kodenya, tapi dari fundamentalnya. Jadi pastikan fundamentalnya itu bukan perusahaan yang bermasalah. Karena bisa saja kalau misalnya fundamental bermasalah, tiba-tiba dia disuspend. Itu bisa aja seperti itu. Kenapa? Karena gugatan misalnya, gugatan pilot misalnya. Nah, itu kan jadi kacau tuh strategi investasi kita kan. Makanya yang disarankan cari perusahaan yang baik dulu. Untuk pemula sebaiknya cari perusahaan yang memang profitable ya. Baru nanti step selanjutnya adalah melihat dari sisi teknikal untuk momentumnya. Nah, apa aja yang menjadi perhatian dalam menilai suatu saham ya dari sisi fundamental? Ada beberapa hal. Nah, kalau dari Peter Lynch ini adalah salah satu investor ya di Amerika dan dia sudah berhasil ini salah satu investor sukses. Bagi dia seperti ini. Investasi di saham itu bukan sekedar misalnya saya datang ke Starbucks terus saya lihat Starbucks rame banget gitu, atau saya datang ke Mixu ya terus itu kayaknya yang jual beli banyak banget tuh. Kalau saya tinggal cari sahamnya, saya datangi broker terus saya bilang saya mau beli Alfamart atau mau beli Starbucks di mana ya gitu, sahamnya apa ya gitu. Bukan seperti itu, tetapi investor yang benar adalah kalau kita mau tahu perusahaan itu bagus atau enggak, lihatlah dari neracanya, dari laporan keuangan, bukan dari tingkat keramaian pengunjungnya. Ya, jadi kita nggak bisa ngeliat dari luar, tapi bisa aja dia Garuda misalnya, atau misalnya apalagi yang terkenal ya, kelihatannya mewah, kelihatannya bagus ternyata, tapi bonyok di laporan keuangan. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi seorang investor harus benar-benar tahu
bisa membaca laporan keuangan. Ya, apa aja yang menjadi poin penting ketika kita membaca laporan keuangan? Ya, yang pertama itu adalah ada 6 ya. 6 rasio ini yang wajib kita ketahui. Ini sebenarnya datanya ada ya. Kalau teman-teman mau lihat di MOS udah ada ya. Tinggal dicari istilah ini apa maksudnya gitu ya. Jadi saya tahu angkanya tapi nggak tahu maksudnya kan sama aja bohong ya. Jadi kita mau coba jelaskan lebih lebih apa ya, lebih mudah dicerna ya. Yang pertama harus kita perhatikan dalam laporan keuangan itu adalah earning per share. Nah, ini EPS. EPS ini adalah base kalau kita mau lihat perusahaan itu profitable atau enggak. Earning per share itu artinya laba per lembar saham. Ya. Jadi kalau kita mau tahu gimana cara ngitung EPS, itu adalah laba bersih dibagi jumlah lembaran sahamnya. Jumlah lembaran sahamnya dari mana ya bisa tahu? Nah, itu di laporan keuangan ada. Di bagian bawah itu ekuitas, itu ada jumlah lembaran saham. Kalau di MOS, itu ada di bagian finance profil ya. Profil terus finansial kalau nggak salah ya. Saya agak lupa. Di paling kiri tuh kalau kita masuk ke menu quote ya, MOS Mobile. Nah, nanti di situ ada namanya share outstanding ya. Outstanding share itu adalah jumlah lembaran sahamnya. Jadi kita tinggal bagi net income dibagi jumlah lembaran saham, tapi nggak usah repot-repot. Sebenarnya EPS itu udah tercantum juga di sana. Ya, EPS ini maksudnya semua labanya dibagi lembaran saham. Artinya ketika misalnya ada 1 juta lembar saham dipegang oleh 1.000 orang, masing-masing punya, artinya kalau dia 1 juta dipegang 1.000, masing-masing punya 1.000 lembar. Jadi kalau perusahaan itu menghasilkan keuntungan 1 miliar, nanti 1 miliar itu dibagi 1 juta lembar ya, atau jadi masing-masing punya, kalau 1 miliar dibagi 1 juta berarti punya 1.000 ya, masing-masing dapat 1.000 kali dia punya 1.000, jadi punya masing-masing haknya adalah berapa tuh, 100.000 ya, atau 100.000 ya kalau nggak salah ya. Itu adalah hak per lembar sahamnya. Jadi pembandingnya adalah kalau misalnya jumlah sahamnya ada 1.000, labanya adalah 500 ribu, maka per lembar saham itu mewakili 500 ya. Ini fungsinya buat apa? Ini untuk mengukur berapa banyak sih laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, kita compare-nya dengan apa? Dengan harga sahamnya ya. Harga sahamnya di pasar berapa? 1.000. Berarti tinggal dibagi tuh. 1.000 dibagi 500 sama dengan 2 kali ya. Itu namanya PER ya. Nah, ini PER. PER itu price atau harga pasar dibanding E itu adalah EPS. Harga saham di pasar dibagi lembaran saham. Hasilnya kalau dia misalnya 2 kali, artinya saham itu cukup 2 tahun menghasilkan EPS 500, udah balik modal gitu ya. Jadi kita invest di perusahaan yang murah banget gitu ya. Cukup 2 kali aja dia menghasilkan laba, 2 tahun udah balik modal kita. Udah sama dengan harga beli kita misalnya di harga 1.000. Maksudnya seperti itu ya. Kalau misalnya EPS-nya 50, harganya 1.000, berarti 1.000 dibagi 50. Ya. Artinya 20 kali. Artinya butuh 20 tahun perusahaan itu menghasilkan laba baru setara dengan harga pasar saat ini atau dengan harga sahamnya sekarang. Atau misalnya saya belinya sekarang, harga belinya 1.000, EPS-nya 50 misalnya. Berarti butuh waktu 20 tahun untuk bisa kembali modal. Artinya kelamaan, gitu ya. Oke, sampai sini sampai 2 poin ini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. EPS itu adalah salah satu komponen dari PER. Jadi orang biasanya ngeliat PER-nya aja nih. Kalau PER-nya sekian murah, kalau PER-nya sekarang mahal gitu. Jadi untuk mengukur saham itu murah atau mahal dari PER. Gitu. Ada yang dari PER. Ya. Nah, semakin kecil PER itu dianggapnya semakin murah. Jadi kalau angkanya 1, 2, 3, 4, 5 itu murah. Sampai 10. Biasanya orang ngukurnya 10. Kalau PER-nya di bawah 10 murah nih. Artinya butuh waktu 10 tahun untuk balik modal, masih oke lah gitu. Tapi kalau 50 tahun balik modal, waduh kelamaan gitu. Artinya itu labanya kekecilan, harga sahamnya kemahalan gitu. Dan semakin besar harga nilai PER-nya semakin mahal gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita perhatikan? Namanya book value. Book value itu yang seperti saya jelaskan tadi. Ekuitas ya. Ekuitas itu adalah
eh, total aset dikurang total kewajiban, namanya modal, ekuitas. Nah, ekuitasnya dibagi lembaran saham, namanya book value atau nilai buku. Ya, itu adalah nilai yang kita terima ketika perusahaan itu dinyatakan pilot. Ya, nilai bukunya 1.000, kita belinya 5.000, berarti kalau bangkrut dapatnya cuma 1.000. Kalau kita belinya 200, nilai bukunya 1.000, kalau bangkrut dapatnya 1.000 gitu ya. Untung 800 seperti itu ya. Itu nilai buku. Jadi nilai buku ini akan di-compare juga dengan namanya nilai pasar. Kalau kita belinya di pasar harganya 5.000, nilai bukunya 1.000, berarti PBV-nya atau disebutnya PBV ya. Nilai buku per lembar sahamnya adalah 5 kali. Jadi harga di pasar itu 5 kali lebih tinggi daripada nilai bukunya. Nah, pertanyaannya, apakah itu mahal atau murah? Ya. Nah, biasanya PBV ini, apa sih yang PBV ini bisa naik turun ya? Yang menyebabkan PBV ini naik turun adalah tadi ya, bisa juga right issue. Nah, BV-nya jadi naik kan karena ekuitas naik. Right issue itu adalah suntikan modal, jadi disuntik modalnya gitu. Atau bisa juga perusahaan itu menghasilkan untung dan untungnya disimpan, bukan dibagiin ke dividen, membuat BV-nya naik gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat sebuah perusahaan yang BV-nya, PBV-nya di bawah 1, coba dicek. Jangan-jangan perusahaannya pelit bagi dividen. Jadi setiap untung disimpan, bukan untung dibagi gitu. Jadi salah satu yang membuat perusahaan itu tampak murah adalah tidak pernah bagi dividen. Jadi dia pelit. Jadi kita suruh nunggu aja tuh jadi investor ya. Makanya sebisa mungkin cari yang dia objektif lah atau misalnya fair lah ya. Jadi jangan semuanya disimpan. Minimal ya 30% dibagilah ke dividen setiap tahun saya bisa gajian juga gitu ya. Sisanya baru diputar lagi. Kalau semuanya disimpan bertahun-tahun itu ciri-ciri perusahaan yang nggak peduli sama investornya, investor minoritasnya ya. Jadi harus dijadikan poin pertimbangan juga seperti itu. Jadi sampai sini bisa dimengerti ya. PBV itu adalah membandingkan harga pasar dengan nilai intrinsik atau nilai modal yang ada di perusahaan tersebut. Ya, BV itu adalah jumlah ekuitas dibagi jumlah lembaran saham. Kalau ekuitasnya misalnya 1 miliar, jumlah lembar sahamnya ada 1 juta, berarti BV-nya 1 miliar dibagi 1 juta, 1.000 ya. Nah, tinggal kita compare 1.000 ini di pasar dihargain 3.000, mahal nggak ya? Gitu. Relatif ya. Kalau perusahaan itu misalnya ROE-nya tinggi, nggak wajar kalau misalnya dihargai mahal ya. Nah, sekarang komponen selanjutnya nih. Yang selanjutnya harus dimengerti adalah ROE. ROE ini adalah laba per lembar saham. ROE ini definisinya seperti ini. Kalau saya taruh deposito di bank 1 miliar, terus bunganya misalnya 3%. Artinya ROE-nya 3%. Nah, sama dengan di perusahaan. Kalau perusahaan itu punya ekuitas misalnya 1 miliar, lalu dia bisa mencetak laba 200 juta, artinya ROE-nya 20%. Ya. Semakin tinggi ROE, perusahaan itu semakin profitable atau itu makin bagus ya. Karena apa? ROE ini yang nantinya akan bisa menaikkan namanya book value. Kalau ROE-nya misalnya 20%, dia BV-nya 1.000, ROE-nya 200 rupiah misalnya. Artinya kalau tidak dibagi dividen, atau katakanlah dividennya 50% dibagi, 50% disimpan. Artinya BV-nya akan naik jadi 1.000 tambah 100. Yang 100-nya dikasih ke investor, 100-nya disimpan. BV-nya menjadi 1.100 ya. Artinya semakin tinggi ROE, semakin cepat BV-nya ini akan menjadi double ya. Kalau misalnya 20% tanpa dibagi dividen butuh waktu 5 tahun, dengan ROE 20%, BV-nya akan 2 kali lipat. Kalau kita invest di BV 1.000, lalu 5 tahun kemudian BV-nya jadi 2.000, 2 kali lipat, double ya. Itu cukup ideal ya. Tapi kalau misalnya ROE-nya cuma 5%, nah ini agak lama nih. Artinya BV-nya bisa jadi 2 kali lipat, butuh waktu 5% dikali 20 tahun ya. 20 tahun baru dia jadi 2 kali lipat. Kelamaan. Artinya sahamnya kemahalan gitu ya. Kalau ROE-nya kecil, otomatis BV-nya lambat naiknya. Jadi sebisa mungkin cari yang perusahaan yang ROE-nya tinggi, double digit lah, minimal 15%. Di atas 10% lah, itu oke. Tapi kalau di bawah 10% ya
biasanya dikompensasi dengan harga saham yang nilainya tidak jauh dari book value-nya. Misalnya paling maksimum cuman ya 1,5 kali, bahkan 1 kali gitu. Karena investor tidak optimis, ya, terlalu lama perusahaan ini untuk bisa mengembalikan modal gitu ya. Nah, ROE ini bisa dilihatnya dari mana? Laba bersih dibagi ekuitas. Jadi kalau laba bersihnya misalnya contoh di sini adalah 23.000, ekuitasnya 156.000, artinya ROE-nya sekitar single digit ya. Kalau 10% aja 15 tuh. Ya kan? Artinya masih single digit seperti itu. Jadi sebisa mungkin cari ROE-nya yang tinggi karena membuat BV-nya naiknya lebih cepat. Nah, terakhir yang harus diperhatikan adalah hutang. Nah, ini yang bisa menjadi sumber malapetaka nih. Karena kalau hutang tidak di-manage dengan baik, itu akan membuat perusahaan itu menjadi kesulitan menghasilkan ROE yang tinggi. Ya, misalnya nih, perusahaan itu banyak hutangnya. Hutang itu misalnya 5 kali lipat daripada modalnya. Dengan bunga misalnya rata-rata 10%. Ketika dia misalnya menghasilkan ROE laba kotor misalnya 100 juta, bunganya 50 juta, artinya tergerusnya berapa persen tuh? 50%, ya. Yang membuat ROE-nya jadi kecil. Jadi kalau semakin besar hutang, semakin kecil ROE-nya. Jadi sebisa mungkin cari perusahaan yang hutangnya tidak terlalu besar. Jadi kita dapat perusahaan yang memang secara jangka panjang bagus gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena kalau hutang terlalu besar berpotensi membuat perusahaan itu kesulitan dari sisi likuiditas. Jadi kalau dapat untung, habis lagi untungnya buat bayar bunga, ya tinggal dikit seperti itu. Nah, jadi kalau yang terakhir yang harus kita perhatikan dividen yield. Dividen yield ini adalah dividen per lembar saham dibagi harga sahamnya. Jadi kalau kita mau incar saham dividen, yang harus kita perhatikan yield-nya. Yield itu seperti ini. Misalnya kita dengar berita, PT Bank BRI mau Bank Mandiri misalnya mau bagi dividen Rp500. Nah, Rp500 ini per lembar saham nih. Kita harus compare, mahal nggak sih? Kira-kira yield-nya berapa ya gitu. 500 dibagi harga beli kita. Kalau misalnya harga beli kita 10.000, berarti 5% ya. Rp500 per 10.000. Kita beli saham 10.000 dapatnya 5%. Bayangkan nih, misalnya nih, dividen 500 perak, itu pemegang sahamnya adalah yang belinya tahun 2003, harganya 600. Dividen yield-nya berapa? Dia belinya 600, dividennya 500, 90%. Dia tinggal kipas-kipas aja. Nah, itu keuntungan kita berinvestasi saham tapi jangka panjang. Ya, kalau perusahaan itu terus grow, aktivitasnya terus naik, otomatis yield dividennya akan jadi besar, ya. Karena acuan dari dividen itu adalah book value. Jadi kalau book value-nya besar ya otomatis dividennya juga akan jadi besar gitu. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah yield dari dividennya menarik atau enggak. Nanti tinggal cari nih. Ini kan biasanya bulan April ya. April itu mulai musim dividen tuh. Tinggal teman-teman mungkin kalau mau cari saham apa yang menarik, cari perusahaan yang dividennya yield-nya itu besar. Lihat aja di historikalnya. Saham-saham apa aja itu. Mungkin bisa curi startnya dari sekarang sebelum pengumumannya dirilis gitu. Karena nanti biasanya pasar itu akan mengapresiasi harga sahamnya jauh 1 bulan atau berapa bulan sebelum pengumuman dividennya seperti itu. Nah, ini ada screeningnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai standar rata-rata, kita nggak tahu nih per yang dibilang murah itu yang nilainya berapa. Jadi bisa teman-teman coba ambil generate yang ini dulu lah ya. Baru nanti bisa kalau udah lebih expert bisa di-compare ke yang lebih spesifik, misalnya berdasarkan industri sejenis ya gitu. Misalnya per yang di bawah antara 1 sampai 10 kali itu bisa dibilang murah. 10 sampai 17 kali bisa dibilang nilainya wajar. Tapi kalau di atas 17 kali itu dibilang kemahalan. Ya, jadi kalau lihat saham yang pernya udah di atas 25 kali, 17 kali itu coba cek ulang ya. Apa parameter lainnya yang membuat saham itu menarik gitu selain dari sisi per. DER itu kalau misalnya di bawah 1 kali itu mahal ya. Di bawah 1 kali itu baik ya. Kalau di atas 3 kali terlalu beresiko ya. Karena nanti potensi ROE-nya kecil. PBV juga sama. Kalau dia di bawah 1 itu under value, 1 sampai 3 itu nilainya wajar, di atas 3 kemahalan. Tetapi nanti harus dibuat lebih spesifik lagi. Kalau misalnya saham-saham konsumer biasanya
PBV-nya tinggi-tinggi karena ROE-nya tinggi-tinggi ya. ROE Unilever itu 100%. Ekuitas 5 triliun, laba bersih 6 triliun. Nah, itu kan apa nggak gila tuh perusahaannya. ROE-nya di atas 100%. Nah, ROE yang di bawah 10% itu kurang menarik. Tapi kalau di range antara 10 sampai 20% cukup bagus ya.